Gak. Oke, selamat pagi, siang, sore, atau malam untuk tulisan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 7 akan mempresentasikan tugas berbasis proyek dari peluang penerapan distribusi binomial pada data basic churn pelanggan telekomunikasi. Sebelum memulai presentasi, perkenalkan anggota kami terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Akbar Sekolah Putra Santo dengan NIM 10301243043. Lalu ada saya, Alexis Aksel Adriano dengan NIM 1030124004009. Kemudian perkenalkan, nama saya Farel Malik Pirade dengan NIM 1030124000068. Oke, sekarang kita akan ke bagian pendahuluan terlebih dahulu. Nah, makalah ini disusun sebagai bentuk penyelesaian tugas berbasis proyek pada mata kuliah teori peluang. Berdasarkan pembagian distribusi yang telah ditetapkan dalam aturan pengerjaan tugas, kelompok kami mendapatkan topik pembahasan mengenai distribusi binomial. Nah, kami memilih untuk melakukan pengamatan dan studi literatur terhadap salah satu dataset di Kaggle. Nah, judul dari dataset yang digunakan adalah Telco Customer Churn. Nah, dataset ini berisi tentang berapa lama suatu pelanggan bertahan di suatu provider telekomunikasi sebelum berhenti berlangganan churn. Nah, pemilihan dataset ini juga sesuai dengan karakteristik data dengan syarat distribusi binomial, yaitu adanya eksperimen dengan jumlah percobaan tetap atau N dan hasil yang bersifat biner, jadi sukses atau gagal atau churn atau no churn. Nah, untuk tujuan dari makalah ini tuh, yang pertama ada untuk memenuhi tugas besar berbasis proyek pada mata kuliah teori peluang. Lalu yang kedua ada mengimplementasikan konsep kubah acak diskrit dan distribusi binomial pada data dunia nyata, khususnya dalam pembuatan strategi mempertahankan pelanggan telekomunikasi dalam suatu perusahaan penyedia layanan telekomunikasi. Lalu yang ketiga ada mampu mendefinisikan kubah acak, parameter, serta menghitung nilai peluang dari peristiwa churn pelanggan secara matematis. Nah, yang keempat ada menganalisis karakteristik data melalui perhitungan nilai harapan atau min dan variansi untuk memahami pola sebaran data pelanggan. Nah, lanjut ke slide selanjutnya ada ruang lingkup materi. Nah, agar pembahasan makalah yang lebih terarah dan tidak menyimpang dari topik utama, kami menetapkan ruang lingkup materi sebagai berikut. Nah, yang pertama teori peluang dasar. Itu konsep expand acak, peluang sampel, dan kejadian saling bebas atau independent event. Yang kedua ada distribusi probabilitas diskrit. Nah, itu fokus khusus pada karakteristik dan rumus fungsi massa peluang atau probability mass function. Nah, dan distribusi binomial sendiri. Lalu objek studi kami itu data sekunder diperoleh dari repository publik yang bernama Kaggle dengan judul dataset Telco Customer Churn yang memuat informasi status berlangganan nasabah telekomunikasi. Lalu keempat ada parametrisasi, yaitu penentuan nilai N atau jumlah sampelnya dan P peluang suksesnya berdasarkan statistik deskriptif dari dataset tersebut. Oke, boleh dilanjut oleh teman saya Akbar. Baik, masuk ke landasan teori pada bagian 2, yaitu di sini pertama adalah tentang definisi distribusi binomial. Jadi distribusi binomial merupakan distribusi probabilitas diskrit yang jumlah keberhasilan dalam N percobaan itu menghasilkan ya atau tidak, berhasil atau gagal, yang saling bebas, yang dimana setiap hasil percobaan memiliki probabilitas yaitu P. Dan suatu percobaan dapat mengikuti distribusi binomial jika terdapat atau memenuhi 4 syarat utama, yaitu terdiri dari N kali yang usaha yang saling bebas. Kemudian yang kedua adalah setiap percobaan hanya memiliki dua kemungkinan hasil, yaitu sukses atau gagal. Yang ketiga, peluang sukses dilambangkan dengan P adalah sama untuk setiap percobaan. Kemudian yang terakhir yaitu perubahan acak X menyatakan bahwa peristiwa sukses. Kemudian terdapat rumus dan fungsi massa peluang, yaitu di sini notasi X probabilitas bersyarat, yaitu dengan binomial. Dengan parameter ada N, yaitu banyaknya percobaan, dan P peluang sukses yang terjadi. Kemudian untuk rumus peluang sendiri, yaitu ada yang tertera pada presentasi berikut, yaitu P X besar sama dengan X kecil yang sama dengan ada kombinasi NX dikali peluang sukses dikali dengan peluang gagal. Dengan keterangan yaitu di sini peluang X besar sama dengan X kecil, yaitu di mana variabel acak X itu menentukan hasil dari X kecil, di mana adalah peluang terjadinya X kesuksesan. Kemudian kombinasi NX yaitu adalah konvensi binomial. Kemudian yang N adalah jumlah total percobaan.
P adalah peluang sukses pada suatu percobaan, kemudian Q atau 1 min P itu adalah peluang gagal. Selanjutnya, masuk ke dalam karakteristik numerik, yaitu terdapat nilai harapan, min, dan kemudian variansi. Di sini, yaitu pada min sendiri, yaitu menghitung rata-rata hasil kali jumlah percobaan dengan peluang sukses, dengan rumus yaitu adalah mu, dengan ekspektasi X, yaitu N dikali P. Kemudian untuk variansi, yaitu adalah ukuran seberapa jauh sebaran data dari nilai rata-ratanya, dengan rumus sigma kuadrat, N dikali P dikali dengan Q, yaitu atau 1 min P. Kemudian kita masuk pada bab pembahasan. Lalu di sini deskripsinya, dataset yang digunakan berisi informasi mengenai 7.043 pelanggan perusahaan telekomunikasi, termasuk juga dengan statusnya, apakah mereka berhenti berlangganan atau di sini nama statusnya itu churn atau tidak pada bulan terakhirnya. Di sini setelah saya dan teman-teman lain melakukan pengolahan pada data Excel dengan cara melakukan filtering, di sini kami mendapat pada bagian tabel bisa dilihat untuk yang tidak churn atau setia dengan provider telekomunikasinya itu dengan label datanya itu adalah no, jumlahnya adalah 5.174. Sedangkan untuk pelanggan yang churn atau berhenti berlangganan dari provider telekomunikasi mereka dengan label datanya itu yes, itu jumlahnya adalah 1.869 dengan total datanya apabila dijumlahkan adalah tetap 7.043 data diskrit. Lalu di sini ditetapkan peubah acak. Peubah acak yang diambil adalah banyaknya pelanggan yang melakukan churn dari 10 sampel yang diambil. Jadi nilai yang mungkin terjadi untuk X itu ada dari 0 sampai dengan 10. Lanjut. Oke, kita di sini masuk ke bagian parameter. Untuk distribusi binomial, X binomial dengan parameter N dan P. Nah, di sini jumlah percobaan atau N ditetapkan tadi sebesar N sama dengan 10. Sedangkan untuk peluang sukses atau P, peluang ditemukannya pelanggan yang churn, dan Q itu untuk peluang gagal. Nah, di sini untuk peluang suksesnya sendiri, itu dengan jumlah churn dibagikan dengan total data tadi, jadi 1.869 dibagikan dengan 7.043, aproksimasi hasilnya adalah 0,2654. Sedangkan untuk peluang gagal atau Q itu rumusnya adalah 1 dikurangi P, berarti 1 dikurangi 0,2654, berarti sama dengan 0,7346. Kita masuk ke perhitungan nilai peluang. Dari parameter N sama dengan 10 dan P itu sama dengan 0,2654. Peluang terjadinya peristiwa spesifik, yaitu yang kami sudah sepakati, tepat 3 orang pelanggan melakukan churn, berarti X-nya itu sama dengan 3. Untuk di perhitungan di bagian sebelahnya, berarti PX sama dengan 3, sama dengan 10 kombinasi 3 dikalikan 0,2654, dipangkatkan X-nya itu adalah 3, dikalikan Q 0,7346, pangkat 10 min 3 jadinya adalah 7, yang apabila dilakukan perhitungan lebih lanjut menghasilkan aproksimasi hasil 0,259. Berarti peluang ditemukan tepat 3 orang yang berhenti berlangganan dari 10 sampel acak yang diambil adalah sebesar 0,259 atau sekitar 25,9%, ataupun jika kita genapkan adalah 26%. Boleh dilanjut? Nah, kita masuk ke analisis MEAN dan atau nilai harapannya dan juga variansinya. Tadi kan rumusnya mu sama dengan N dikali P. Berarti sama dengan 10 dikalikan 0,2654 sama dengan 2.654. Apa artinya? Untuk MEAN sendiri artinya dari setiap 10 pelanggan yang kita ambil secara acak nih, perusahaan harus siap kehilangan rata-ratanya dari 2 sampai 3 pelanggan.
Sementara untuk variansinya sendiri dengan rumus sigma kuadrat sama dengan N dikali P dikalikan dengan Q, atau di sini 1 min P berarti sama dengan 10 dikalikan 0,2654 dikalikan 0,7346, dengan hasil perhitungan aproksimasi hasilnya itu adalah 1,95. Berarti nilai variansinya itu sebesar 1,95. Nah, ini menunjukkan tingkat keragaman datanya. Semakin kecil variasi, semakin dekat hasil eksperimen dengan nilai rata-ratanya itu sendiri. Boleh dilanjut? Oke, baik. Sekarang kita masuk ke bagian kesimpulan. Nah, jadi berdasarkan hasil analisis dan perhitungan yang telah dilakukan dengan penerapan distribusi ini, dapat ditarik beberapa kesimpulan, ya. Jadi ada beberapa poin kesimpulan. Nah, dari 73 pelanggan, ditemukan bahwa seorang pelanggan melakukan churn adalah sebesar 0,2654 atau 26,54%. Nah, lalu kesimpulan kedua, sebanyak 10 pelanggan N sama dengan 10, ada peluang 25,9% untuk menemukan tepat 3 churner dalam grup acak 10 orang. Nah, lalu untuk poin ketiga, secara operasional, perusahaan harus mengantisipasi kehilangan 2-3 pelanggan untuk setiap 10 pelanggan. Boleh dilanjut? Baik, masuk ke saran, maka dari kelompok kami juga ingin memberikan saran terkait hasil-hasil yang tadi sudah diberikan. Maka di sini adalah disarankan untuk menggunakan ukuran sampel N yang lebih besar dan menggunakan pendekatan distribusi normal sebagai pendekatan untuk binomial. Hal ini dilakukan agar simulasi mendekati dengan kondisi yang nyata dan lebih kompleks. Kemudian yang kedua yaitu adalah mengingat rata-rata churn yang signifikan, yaitu sekitar 2 dari 3 dari 10 pelanggan atau 25,9 yang digenapkan, yaitu 26%, maka harusnya fokus perusahaan bergeser untuk fokus dalam strategi retensi pelanggan pada segmen yang memiliki karakteristik peluang churn yang terbesar. Kurang lebih presentasi tugas besar teori peluang yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Terima kasih.